perang besar Kuruksetra itu berakhir, Dhritarashtra duduk sendiri dalam kegelapan. Ia tidak bisa melihat sejak lahir, dan hari itu ia kehilangan 100 putranya. Dalam kehancurannya ia bertanya kepada Krishna, "Aku memerintah dengan adil. Aku menjalankan tugasku sebagai raja. Mengapa aku lahir tanpa penglihatan? Mengapa aku harus kehilangan 100 anak? Mengapa harus aku?" Krishna tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Ia kemudian memberinya penglihatan jauh ke masa lalu, 50 kehidupan sebelumnya, di mana ketika ia hidup sebagai seorang pemburu muda. Ketika ia melihat seekor burung di dahan pohon, ia menusuk kedua mata burung itu dengan kejam. Ketika ia mendengar burung itu menjerit, itu pun belum cukup. Kemudian ia menghancurkan sarangnya. 100 telur jatuh ke tanah, pecah dan hancur. Jika itu sebabnya, mengapa baru sekarang? Jika aku melakukan itu 50 kehidupan lalu, mengapa aku tidak langsung menerima akibatnya? Krishna menjawab dengan tenang, "Untuk kehilangan 100 putra, engkau harus memiliki pahala yang cukup untuk memiliki 100 putra terlebih dahulu." Karma tidak bekerja dengan emosi, ia bekerja dengan presisi. Ia menunggu kondisi yang tepat, menunggu waktu yang matang, menunggu semua penyebabnya sejajar. Seperti benih yang tertanam dalam tanah, ia tidak tumbuh seketika saat kamu menanamnya. Ia tumbuh saat musimnya tiba. Lalu apa itu karma? Apakah karma adalah penjara yang mengurung kita dalam masa lalu? Lalu apa artinya hidup kita saat ini jika semua sudah ditentukan oleh karma? Dan bagaimana kita menentukan masa depan? Kisah-kisah lain dalam video ini mungkin akan menjadi jawabannya. Apa yang sebenarnya telah aku lakukan sampai mengalami ini? Pertanyaan itu tidak pernah muncul saat hidup baik-baik saja. Ia muncul saat semuanya terasa runtuh. Kamu kehilangan kunci di pagi yang sudah terlambat, atau seseorang yang kau perjuangkan memilih pergi tanpa penjelasan. Di luar sana, pembohong terlihat tersenyum lebar. Orang yang korup hidup di resort tepi pantai, seolah dunia memberi hadiah pada kelicikan dan hukuman pada ketulusan. Dunia terasa begitu acak, dan kita layaknya hanya daun kering yang diterbangkan angin kekacauan, seolah memang hidup ini tidak adil. Lalu, bagaimana jika ternyata tidak ada yang kebetulan? Bagaimana jika kekacauan itu sebenarnya adalah sistem yang terlalu rumit untuk kita pahami? Dalam kebijaksanaan kuno yang dijaga selama ribuan tahun, ada satu konsep yang menjawab pertanyaan itu. Tentang hukum sebab akibat yang lebih presisi dari apapun di dunia ini, itulah karma. Karma kemudian dibagi menjadi 3 bagian: Sanchita, Prarabdha, dan Agami karma. Kehidupan layaknya medan perang Kuruksetra kesadaran. Dan di sana kita adalah seorang pemanah. Di punggungmu tergantung sebuah tunira, tabung anak panah yang menyimpan semua tindakanmu. Inilah yang dalam tradisi Vedanta seperti Upanishad dan Bhagavad Gita disebut sebagai Sanchita karma. Sanchita adalah gudang dari setiap tindakan yang pernah kamu lakukan.
Bukan hanya hari ini, bukan hanya sejak kamu lahir, tetapi sejak jiwa ini pertama kali belajar memilih. Setiap kali kamu menolong seseorang dengan tulus, sebuah anak panah masuk ke dalam tabung itu. Setiap kali kamu menyakiti, berbohong, atau bertindak dari keserakahan, anak panah lain ikut masuk. Tidak ada yang hilang, semuanya tersimpan. Sekarang lihat ke depan. Di udara ada beberapa anak panah yang sedang melesat cepat. Kamu tidak sedang memegangnya. Kamu tidak bisa menjangkaunya. Itulah prarabdha karma. Anak panah yang sudah kamu lepaskan di masa lalu. Ia sudah terbang. Ia sedang menuju sasarannya. Inilah yang kamu sebut nasib. Situasi yang sedang kamu jalani sekarang. Kelahiranmu, keluargamu, beberapa peristiwa yang terasa di luar kendali. Begitu tali busur ditarik dan dilepaskan, tidak ada cara untuk menghentikan panah itu di udara. Ia harus mendarat. Dan sekarang, lihat tanganmu. Ada satu anak panah yang belum dilepaskan. Ia tenang, dia menunggu keputusanmu. Inilah agami karma. Pilihan yang kamu buat hari ini. Respon yang kamu berikan saat disakiti, kata-kata yang kamu ucapkan saat marah, keputusan kecil yang terlihat sepele, tapi menentukan arah hidupmu. Disinilah kehendak bebas berada. Di gerbang Gunung Kailasa, Garuda berdiri dengan sayap emasnya. Angin gunung berhembus dingin. Di dekatnya, seekor burung pipit kecil bertengger, gemetar kedinginan. Lalu Garuda melihat Dewa Yama. Sang dewa kematian datang, menatap burung kecil itu dengan senyuman tipis yang aneh. Garuda merasa iba. Ia ingin menyelamatkan burung pipit itu dari kematian. Dengan kecepatan kilat, ia mencengkeram burung itu dengan lembut, terbang melintasi samudra, melewati gunung dan hutan, hingga ribuan mil jauhnya. Ia menemukan sebuah hutan terpencil yang menurutnya aman bagi burung kecil itu. Kemudian ia kembali ke Kailasa dengan rasa bangga, karena telah menyelamatkan satu nyawa. Ia mendekati Yama. "Mengapa tadi engkau tersenyum pada burung kecil itu?" Yama menjawab dengan tenang, "Aku tersenyum karena aku bingung. Catatanku menunjukkan bahwa burung itu akan mati hari ini, dimakan ular di sebuah hutan ribuan mil dari sini. Aku bertanya-tanya bagaimana mungkin burung sekecil itu bisa sampai di sana tepat waktu. Lalu aku melihatmu membawanya ke sana." Sungguh ironi yang begitu sempurna. Garuda tidak sedang melawan takdir, ia sedang mengantarkannya. Dan mungkin beberapa peristiwa dalam hidupmu seperti itu, hubungan yang kau kejar mati-matian, ternyata membawamu pada patah hati yang sudah tertulis. Jika sancita adalah gudang masa lalu, dan prarabdha adalah panah yang sudah terbang, maka ada satu hal yang masih sepenuhnya milikmu. Inilah anak panah agami karma. Disinilah kehendak bebas tinggal. Pilihanmu menentukan kemana kamu melangkah berikutnya. Di momen ini, kamu adalah penulis, kamu adalah sutradara, kamu adalah aktor utama dalam cerita hidupmu. Dan satu keputusan kecil hari ini bisa mengubah arah puluhan tahun ke depan. Kisah seorang pria bernama Ratnakara mengingatkan kita pada agami karma. Ia adalah seorang perampok. Ia merampas, ia membunuh, ia hidup dari ketakutan orang lain. Itulah satu-satunya cara untuk menghidupi keluarganya.
Suatu hari ia mencoba merampok seorang resi. Anehnya sang resi tidak melawan. Ia hanya bertanya satu hal, apakah keluargamu akan berbagi beban dosamu? Ratnakara tertawa. Ratnakara bergegas pulang. Ia bertanya pada istri dan anak-anaknya. Jawaban mereka membuat hati Ratnakara luluh lantah. Memberi nafkah adalah kewajibanmu sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah. Bagaimana caramu mendapatkannya, itu adalah pilihanmu. Dosamu adalah milikmu sendiri. Di saat itulah Ratnakara menyadari, selama ini ia merasa menjadi pahlawan bagi keluarganya. Ternyata ia sedang mengisi tabung panahnya dengan racun. Dan di momen itu, ia berdiri di persimpangan. Masa lalunya mungkin gelap, tapi masa depan ada di tangannya. Ratnakara memilih mengakhiri kekejamannya. Ia bermeditasi bertahun-tahun, membersihkan pikirannya, membakar identitas lamanya. Dan dunia kemudian mengenalnya sebagai Maharesi Walmiki, penulis agung dari Ramayana. Inilah kebenaran yang membebaskan. Masa lalumu sekelam apapun tidak wajib menjadi masa depanmu. Karma bukan penjara yang mengurungmu dalam masa lalu. Ia adalah peta. Ia menjelaskan mengapa beberapa panah harus mendarat dan memberitahumu bahwa satu panah masih ada di tanganmu. Kau mungkin tidak bisa mengubah yang sudah terbang, tetapi kau selalu bisa menentukan arah yang berikutnya. Dan sebelum melepaskan panah berikutnya, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah ini arah yang ingin kutuju? Disitulah perbedaan antara menjadi korban karma dan menjadi pencipta takdirmu sendiri.